Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adanya pakaian. Sehingga dengan berpakaian kita menjadi mulia. Kita menjadi dibedakan antara kita dengan hewan, dengan binatang-binatang yang ada di jalanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya. Walaqad karramna bani Adam. Allah katakan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Allah muliakan manusia. Tentunya kemuliaan ini jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat dari Allah. Kemuliaan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga mesti kita bersyukur dengan hal yang demikian. Di antara cara syukur kita adalah mempelajari dan mengamalkan mana adab-adab, mana tata cara berpakaian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang telah menjadi teladan bagi kita. Teladan di antara teladan kita kepada beliau selain dalam akidah, termasuk juga di dalam adab, di dalam tata cara kita berpakaian, di dalam tata cara kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Beliau berpakaian, tentu beliau mengajarkan bagaimana tata cara berpakaian dalam Islam. Beliau memiliki istri, anak-anak, begitu juga memiliki orang-orang terdekat, tua dan muda, anak-anak kecil dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan akhlak yang mulia kepada mereka seluruhnya, termasuk dalam masalah-masalah berpakaian. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebuah tema yang kita angkat pada malam hari ini insyaallah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, yaitu yang terkait dengan tata cara berpakaian. Berpakaian isbal, emas dan sutra bagi laki-laki. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian ini bukan sekedar kemasan, bukan sebatas kita menutupi badan, tidak. Tetapi ada unsur ketakwaan di dalamnya. Ada unsur ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun." Wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, benar-benar telah kami turunkan kepada kalian pakaian.
Pakaian sebagai penutup aurat kalian sekaligus sebagai perhiasan yang menjadikan kalian mulia, indah. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Dzalika min ayatillah. Hal demikian adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. La'allahum yadhakkarun, agar mereka senantiasa mengingatnya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah sebutkan di sini tentang pakaian walibasut taqwa, dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan, kalau kita berbicara tentang ketakwaan, maka jelas sudah paham kita ikhwati fiddin. Ketakwaan itu diantara bentuknya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti walibasut taqwa, pakaian ketakwaan, itu adalah pakaian dengan cara mengikuti perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah di dalam tata cara berpakaian tersebut. Artinya mengikuti seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Beratkah bagi kita, tidak terbiasa, atau kita malah merasa ada persepsi negatif tentang pakaian? Apapun itu jemaah yang kami muliakan, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dan prinsip kita hanyalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Tidak ada pilihan yang lain jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ini sebagai identitas. Sebagai identitas. Pakaian itu adalah ketakwaan yang terlihat, yang tampak. Tak mungkin ketakwaan ini disembunyikan. Tak mungkin seseorang merasa, saya takut ria kalau berpakaian seperti pakaian orang-orang saleh. Saya takut ria. Saya takut ria kalau memakai pakaian sesuai syariat. Sehingga saya sembunyikan. Kalau begitu keluar, sudahlah tutup aurat, buka aurat saja. Keluar dari rumah, buka aurat. Kenapa? Takut riya. Nah, ini bahaya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang yang takut riya dalam keadaan dia mesti menampakkan ketakwaan, maka takut riya ini adalah riya itu sendiri. Karena dia meninggalkan syariat Allah untuk terlihat oleh orang lain bahwa dia takut riya. Supaya terlihat bagi orang lain, dia takut akan dilihat dalam ketakwaan. Sehingga hal ini tidak tepat diletakkan di dalam perkara-perkara yang mesti terlihat. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kalau dulu pernah kita bahas, ada ibadah-ibadah yang mesti terlihat, tidak mungkin disembunyikan, maka berpakaian ini bagian darinya. Ya, selain waktu itu kita pernah bahas tentang ibadah salat berjamaah. Tak mungkin kita sembunyikan. Mesti kita hadir, berjalan, kemudian walaupun kita tampak oleh orang-orang, kita melewati mereka, datang ke salat jamaah, ini bagian dari syiar, mesti terlihat, tak bisa disembunyikan. Demikian pula halnya dengan berpakaian jamaah kami muliakan. Karena berpakaian ini mesti terlihat. Mesti tampak sebagai identitas kita, takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita bahagia, mesti kita bersyukur kita mampu menjalankan ketakwaan. Justru ada orang-orang jemaah yang kami cintai, orang-orang kafir. Mereka justru bangga ketika berpenampilan itu pakai apa? Salib di kalungnya. Bangga mereka. Identitas mereka. Kemana-mana dipakai. Di kendaraan umum dipakai. Tempat-tempat terbuka dipakai. Identitas mereka. Bangga mereka pakai itu. Lalu kenapa kita ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala? Kenapa justru kita sebagai umat Islam ini tak bangga dengan aturan Allah dalam berpakaian? Ini mesti dipertanyakan. Ya, mesti dipertanyakan apa? Hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita membencinya. Menganggap pakaian-pakaian yang diatur oleh syariat itu kuno, kolot dan persepsi lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala.
Lihat jemaah, bagaimana setan ini membangun persepsi. Bagaimana setan membangun persepsi. Ketika penampilan-penampilan umat Islam itu dianggap kuno. Lihat. Justru ketika orang-orang Eropa, orang-orang kafir mereka menggunakan celana pendek, ya, menggunakan celana pendek, atau bahkan diantara mereka pun pakai celana 3/4. Tapi dianggap biasa. Ya, dianggap ini style, mode. Tapi justru umat Islam yang pakai itu dianggap apa? Kau lah senteng lo serawalah kamarah aliran kau. Ada saja jemaah. Kau nan pakai serawa senteng kau nak jaleh kau dah. Hati-hati teroris. Na'udzubillah. Bagaimana setan membuat persepsi demikian jemaah? Ya. Pada dasarnya mereka sebenarnya tidak membenci orang yang pakai, tidak. Tetapi justru yang dibenci itu syariat. Buktinya apa? Ketika orang-orang bule pakai pakaian yang tadi, itu biasa. Ya? Kalau artis itu berjenggot, biasa, keren. Sampai dipintal jenggotnya, ya, banyak panjang, itu biasa, keren. Tapi kalau umat Islam yang berjenggot, udah dibuat persepsi negatif. Ini hati-hati. Kalau keluar orang-orang berjanggut serau senteng akah. Kau tanda-tandanya. Bahaya kau. Jago anak awak. Jangan sampai berkawan dengan orang-orang begitu. Jangan dilayani. Na'udzubillah.